Selamat pagi teman-teman fotografi. Hari ini kita akan belajar tentang white balance ya. Jadi kita akan mengetahui seperti apa itu white balance, lalu fungsi-fungsinya untuk apa. Mungkin teman-teman fotografi sering mengalami pada saat memotret ya, khususnya yang berpakaian putih. Yang terjadi adalah pakaian putih menjadi kebiru-biruan atau kekuning-kuningan ya. Itu bisa diatasi dengan mengatur white balance ya. Oke, kita lihat apa itu white balance. Oke, kita lihat pengertian white balance dulu ya. Kalau teman-teman fotografi melihat ya, ada gambar seperti ini, seperti di atas ini ya, ada daylight, ada shade, cloudy, itu white balance ya. Nah, di sini white balance kalau bahasa Indonesianya itu keseimbangan putih ya. Jadi istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kadang kita memotret pakaian warna putih jadi kebiru-biruan atau kekuning-kuningan ya. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan warna yang tidak real atau color cast ya. Oke, itu white balance seperti itu. Nah, ini yang contoh-contoh white balance yang bisa Anda lihat ya. Jadi kadang satu objek ya, tapi karena kesalahan setting white balance itu bisa warnanya bisa bermacam-macam ya. Kalau Anda setting tungsten jadi kebiru-biruan, lalu cloudy dan shady shade ya, itu rada orange gitu ya, atau daylight itu. Atau bisa juga ada auto white balance ya. Jadi inilah kenapa kita harus mengatur white balance biar warnanya netral ya. Apa seperti yang kita lihat ya, itu yang terjadi. Tapi bisa juga white balance itu digunakan untuk seni ya. Jadi bisa memang sengaja foto dibikin biru, dibikin kuning. Itu bisa juga untuk variasi seni dalam fotografi. Oke, sekarang kita lihat white balance ya. Untuk kamera-kamera yang pemula itu biasanya modelnya white balance-nya seperti ini ya. Jadi sudah tersedia, kita tinggal melihat kondisinya seperti apa ya. Tapi kalau kamera yang semi profesional sampai profesional ke atas itu ada tambahan namanya Kelvin ya. Oke, kita lihat yang kamera-kamera pemula dulu ya. Yang paling mudah yaitu auto white balance ya. Jadi kamera itu otomatis akan menyesuaikan warna cahaya ya. Jadi kamera otomatis menebak temperatur cahaya ya. Ini auto white balance itu cocoknya untuk siang hari ya, atau pemakaian flash. Kalau kondisi-kondisi seperti di cafe warna kekuning-kuningan itu agak meleset ya. Jadi ini cocoknya kalau auto white balance ya di outdoor siang hari atau pada saat Anda menggunakan flash ya, atau lampu blitz ya. Oke, lalu yang kedua daylight ya, gambarnya matahari bersinar terang ya. Ini cocoknya untuk Anda memotret outdoor ya, di bawah sinar matahari ya. Biasanya warnanya agak kebiru-biruan ya. Ini karena ada pantulan cahaya dari matahari ya, daylight. Oke, lalu shade atau istilahnya di teras ya. Ini gambarnya seperti rumah, lalu ada bayangan seperti itu. Jadi itu mode white balance ya, untuk pengambilan gambar di luar ruangan, tapi modelnya efeknya teduh, hangat ya, rada orange sedikit ya. Ini biasanya yang di teras, posisi teras itu. Oke, lalu kalau yang gambar awan seperti ini cloudy ya. Ini digunakan kalau cahaya cuacanya berawan ya, mendung-mendung gitu ya. Jadi agak mendung-mendung. Ini efeknya rada hangat ya, dan kebiruan ya. Jadi Anda harus lihat kondisi sinarnya seperti apa. Anda motret di mana, itu WB-nya di setting. Oke, lalu flash ya, bentuknya seperti halilintar. Itu
kalau Anda memotret dengan menggunakan lampu blitz ya, flash ya. Ini efeknya hangat dan cenderung dingin ya. Oke, lalu kalau di Anda ke cafe ya, kebanyakan kan banyak menggunakan tungsen ya, tangsen. Itu seperti bolam lampu itu ya, rada kuning-kuning. Itu bisa menggunakan ini ya, white balance tungsen ini ya. Ini biasanya kalau digunakan dalam ruangan dan menggunakan lampu bolam ya. Ini bisa memberikan efek dingin pada foto dan agak kekuningan karena cahaya lampu bolam itu biasanya kuning ya. Sedangkan kalau di dalam ruangan menggunakan lampu neon itu menggunakan fluoresan ya, bentuknya seperti neon panjang itu ya, seperti batang bersinar, itu pakainya fluoresan. Itu kalau Anda menghadapi neon ya, ruangan yang menggunakan neon, hasilnya rada kebiruan ya, kebalikan dari tungsen. Kalau tungsen rada kekuningan, kalau fluoresan agak kebiruan ya. Oke, lalu custom ya, ini bisa disetting ya. Jadi Anda misalnya memotret kertas putih dulu ya, lalu disetting, dia otomatis akan mendeteksi berapa white balance yang cocok, seperti itu. Modelnya custom ya. Nah, ini yang terakhir itu untuk kamera-kamera yang semi pro dan profesional itu ada Kelvinnya ya. Jadi pengaturan white balance-nya bisa diatur secara manual sampai sedetail mungkin ya. Nah, ini makanya lebih detail ya. Jadi tidak semua fitur ya mempunyai tidak semua kamera mempunyai Kelvin ini ya. Biasanya mulai dari semi pro baru ada Kelvin ya. Oke, ini kalau Anda menggunakan Kelvin ya, ini sudah ada tabelnya, ini sudah digolongkan ya. Jadi kalau berawan atau shade itu bisa digunakan dari 8.000 sampai 10.000 Kelvinnya ya. Jadi warnanya rada kebiru-biruan ya. Lalu kalau di outdoor ya, di cahaya yang terang, non sunlight sampai average daylight itu bisa 6.000 sampai 6.500 ya, bahkan 5.000 ya. Saya biasanya kalau motret liputan itu gunakan sekitar 5.000 ya, 4.700 ya, itu warnanya udah netral seperti daylight seperti itu. Sama dengan lampu blitz ya, jadi sekitar 5.000-an ya. Lalu semakin ke bawah ya, semakin kecil Kelvinnya nih ya, mulai 4.000 itu warnanya udah mulai ke hijau-hijauan, ke kuning-kuningan ya. Jadi kalau seperti neon segala macam ya, atau mulai sore itu pakai 3.000 sampai 4.000 ya. Nah, sedangkan semakin ke bawah lagi semakin oranye ya, ini pakai atau merah ya, itu 3.000 bisa disetting 3.000 sampai 1.000. Itu kalau 1.000 pakai candlelight ya, seperti lilin seperti itu. Nah, ini bedanya Anda pakai WB setting ya dengan Kelvin ya. Kelvin bisa lebih detail, bisa dibuat 5.555 itu bisa ya. Jadi detail sekali. Oke, itu saja materi tentang white balance. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, subscribe dan sebagainya. Selamat ketemu lagi.